Halo, assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 7. Yang akan saya bahas di video ini ada di halaman 279 soal nomor 5. Disimak ya Dek ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 5. Jawablah pertanyaan berikut ini yang berkaitan dengan penyusunan kerikil berukuran sama untuk membuat segitiga sama sisi seperti ditunjukkan di bawah ini. Ini dia ya susunan kerikil-kerikilnya. Pola ke-1, pola kedua, pola ketiga, pola keempat, dan seterusnya. Yang ditanyakan 1. Berapa banyak kerikil yang diperlukan jika kita membuat segitiga dengan 8 kerikil di setiap sisi? 2. Berapa banyak kerikil jika kita menyusun segitiga dengan sisi masing-masing terdiri atas A butir kerikil? Oke. Untuk menjawab dua pertanyaan ini, kita teliti dulu susunan kerikil pada pola di sini ya. Untuk pola yang pertama, ini susunan kerikilnya seperti ini. Ada berapa total kerikilnya? Ada 1, 2, 3. Nah, itu kita catat ya. Berarti gini, pola ke-1 sama dengan 3 kerikilnya. Sekarang pola kedua. Ada berapa kerikilnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya kerikilnya. Penyusunannya seperti ini. Kalau dilihat dari sebelah kiri ini ada 3 kerikil, dari sebelah kanan ada 3 kerikil, dari bawah ada 3 kerikil. Makanya dia disebut pola segitiga sama sisi. Karena ketiga sisinya sama ya. Sama-sama terdiri dari 3 kerikil. Kalau dilihat dari kiri saja, dari kanan saja, dan dari bawah saja. Tapi kalau dihitung banyak kerikilnya hanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hanya ada 6 kerikilnya. Kita catat di sini pola kedua sama dengan 6 kerikilnya. Nah, sekarang untuk pola ketiga penyusunannya seperti ini. Kalau kita lihat dari sebelah kiri saja, ini terdiri dari berapa kerikil? 1, 2, 3, 4. 4 kerikil ya. Dari sebelah kanan saja terdiri dari berapa kerikil? 1, 2, 3, 4 juga. Dari sebelah bawah saja ada berapa kerikil? 1, 2, 3, 4. Nah, jadi ini jelas ya, segitiganya segitiga sama sisi. Karena ketiga sisinya banyak kerikilnya sama, yaitu sama-sama 4. Nah, untuk jumlah kerikilnya hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hanya ada 9 kerikil pada pola ketiga. 9 kerikil. Nah, kira-kira nanti kalau pola keempat ketebak nggak deh ada berapa kerikilnya? Meskipun kita belum lihat gambarnya, kita belum hitung. Lihat, pola ke-1 itu ada 3 kerikilnya. Pola kedua 6. Pola ketiga 9. Nanti pola keempat berapa? Gini, 1 jadi 3 itu dikali berapa? Kali 3 kan? Bener nggak? 2 jadi 6 itu karena dikali berapa? Kali 3 juga. 3 jadi 9 itu karena dikali 3 juga. Berarti nanti sebelah sini jawabannya berapa? Ya tinggal 4 dikali 3. Berapa dong? 12. Nah, sekarang kita lihat apakah benar pada pola keempat itu ada 12 kerikil. Nih, lihat ya. Ini dia pola keempat. Kalau dilihat dari sisi kiri ada 5 kerikilnya, dilihat dari sisi kanan ada 5 kerikilnya, dilihat dari sisi bawah juga ada 5 kerikilnya. Nah, sekarang kita hitung jumlah kerikilnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Benar ya. Ternyata jumlah kerikilnya pada pola keempat adalah 12. Kita sudah catat tadi. Untuk pola ke-1 juga ya, dilihat dari sisi kiri ada 2 kerikil, dilihat dari sisi kanan ada 2 kerikil, dilihat dari sisi bawah juga 2 kerikil. Pokoknya ini segitiganya segitiga sama sisi semuanya. Nah, kita sudah menemukan polanya, ternyata tinggal dikali 3 aja semuanya. Berarti nanti kalau pola kelima, nah pola kelima, meskipun kita nggak ngegambar ya, nggak kita bikin gambar kerikilnya di sini, tapi kita bisa menebak jumlah kerikilnya. Banyak kerikilnya pada pola kelima. Berapa hayo? Tinggal dikali 3 aja ya. 5 kali 3, 15. Pasti benar. Terus kalau dilanjutkan sampai pola ke-6.
Pola ke-6 nanti berapa kira-kira? Langsung aja 6 kali 3 ya, 18. Kalau pola ke-7 gampang, asalkan kita sudah tahu caranya, mau pola ke berapa pun gampang. Ya, kalau pola ke-7 ya tinggal 7 kali 3, 21. Kalau pola ke-8, nah, kalau pola ke-8 nanti jumlah kerikilnya berapa, Dek? Ya tinggal 8 dikali 3 ya, pasti ada 24 kerikil. Satu lagi, kalau pola ke-9. Nah, kalau pola ke-9 ada berapa kerikilnya? Tinggal 9 dikali 7. 9 dikali 3 ya, 27. Tuh, kayak gitu kan? Nah, masalahnya kita lihat ke pertanyaan yang ke-1 ini. Berapa banyak kerikil yang diperlukan jika kita membuat segitiga dengan 8 kerikil di setiap sisi? Masalahnya kalau 8 kerikil di setiap sisi itu polanya pola keberapa? Apakah pola ke-8 atau malah pola ke-7 atau pola keberapa? Gitu kan. Nah, kita lihat di sini. Ternyata tadi kalau pola ke-1 ini segitiga sama sisinya terdiri dari berapa kerikil? Terdiri dari 2 kerikil. Kalau pola kedua, segitiga sama sisinya adalah terdiri dari 3 kerikil. Ya, pola kedua ternyata 3, bukan 2, melainkan 3. Kalau pola ketiga ternyata terdiri dari 4 kerikil segitiga sama sisinya. Oh, kalau 3, 4. Berarti kalau pola keempat kerikilnya ada berapa? Ada 5. Oh, gitu. Berarti kalau pola keempat segitiga sama sisinya terdiri dari 5 kerikil. Nah, misalnya Kak Sari langsung pola ke-7. Berarti kalau pola ke-7 ini nanti segitiga sama sisinya terdiri dari berapa kerikil? Terdiri dari 8 kerikil. Bener kan? Nih ya, pola keempat aja 5 kerikilnya, pola ketiga 4, pola kedua 3, pola ke-1 2. Berarti bener, pola ke-7 itu terdiri dari 8 kerikilnya. Kan selalu 4 kesininya lebih banyak ya, 5. 3 kesininya lebih banyak, 4. Berarti 7 kesininya juga harus lebih banyak, yaitu 8. Nah, berarti segitiga sama sisi yang 8 kerikil di setiap sisinya adalah pola ke-7. Kalau digambarkan gini dek, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus ke sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kesininya 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Ini kalau dilihat dari sisi kiri ada 8, dari sisi kanan juga pasti 8. Dari sisi bawah juga pasti 8. Hitung aja. Ini jelas 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang sebelah kanan hitungnya dari sini juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang sebelah bawah dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tuh, jadi ini segitiga sama sisi yang memiliki 8 kerikil di setiap sisinya. Nah, yang ditanya adalah berapa banyak kerikil yang diperlukan untuk membentuk pola ke-7 seperti ini. Nah, kita sudah tahu jawabannya. Pola ke-7 banyak kerikil yang diperlukan berapa? 21. Ya, tinggal kita jawab aja. Berarti gini, pertanyaan ke-1, banyak kerikil yang diperlukan. Oke, banyak kerikil yang diperlukan untuk membuat segitiga, gitu ya. Untuk membuat segitiga dengan 8 kerikil di setiap sisinya kan adalah berapa banyak? Ini ya, 21. Satuannya kerikil apa? Butir. Nih cara menjawabnya ya. Jadi Kak Sari ulang pertanyaan yang ke-1. Banyak kerikil yang diperlukan untuk membuat segitiga dengan 8 kerikil di setiap sisinya adalah 21 butir.
Dah gitu. Nah, sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Berapa banyak kerikil jika kita menyusun segitiga dengan sisi masing-masing terdiri atas A butir kerikil? Nah, ini nanti jadi rumus umumnya deh. Cara jawabnya kayak gini. Oke, kalau kita gambarkan, ini kan segitiganya terdiri dari A butir kerikil di setiap sisinya. Berarti gini, di sini kerikil-kerikilnya itu sebanyak A, ya. Nah, A pokoknya. Kita bisa ganti A ini dengan berapa aja, bebas. Mau 10, mau 13, mau 17, pokoknya ini A. Nah, berarti kalau di setiap sisinya adalah A kerikil, sebelah sini juga A kerikil gitu ya. Yang sebelah sini juga sama ya, A kerikil. Nah, gitu. Berarti ini polanya pola keberapa, Dek? Ingat, kalau di setiap sisinya tadi ada 8 kerikil, jadinya pola ke-7. Berarti kalau di setiap sisinya ada A butir kerikil, maka polanya adalah pola ke A kurangi 1. Ya kan? Kalau 8 butir di setiap sisinya jadi pola ke-7. 7 itu kan dapat dari 8 kurangi 1. Kalau ada 5 butir kerikil di setiap sisinya jadinya polanya pola ke-4 ya. 4 itu dapat dari 5 kurangi 1. Kalau terdapat A butir kerikil di setiap sisinya, maka polanya adalah pola ke A kurangi 1 ya. A kurangi 1. Selalu gitu. 8 kurangi 1, 7. 5 kurangi 1, 4. Dan seterusnya ini. 4 kurangi 1, 3. Maka polanya adalah pola ke A kurangi 1. Nah, kalau polanya adalah pola ke A kurangi 1, maka banyak kerikilnya bisa kita hitung. Tadi kan kita menemukan banyak kerikilnya itu langsung aja. Pola ke berapa kita kalikan 3. Kalau pola ke 9 berarti 9 kali 3. Kalau pola ke 8 berarti 8 kali 3. Kan kayak gitu. Pola ke 7 berarti banyak kerikilnya 7 kali 3. Nah, kalau polanya pola ke A kurangi 1. Gini, polanya pola ke A kurangi 1, maka banyak kerikilnya nanti berapa? Banyak kerikilnya nanti masih dalam bentuk aljabar, ada huruf A-nya. Berarti ngitungnya gimana? Ya tinggal A kurangi 1 dikali 3 aja. Ya, di sini Kak Sari menuliskannya ya. 2. Di sini kita hitung dulu. A kurangi 1 dikali 3. Nah, ini kita hitung sama dengan cara ngitungnya gini, Dek. A-nya kali 3 dulu. A kali 3 hasilnya adalah 3A. Terus min 1 kali 3 adalah min 3. Nah, ini jadi banyak kerikil pada segitiga sama sisi yang memiliki A butir kerikil pada setiap sisinya adalah ini 3A kurangi 3. Itu jawabannya. Memang jawabannya masih dalam bentuk aljabar begini, masih ada huruf A-nya. Sekali lagi nanti A ini maksudnya bisa diganti dengan bilangan bulat positif berapa aja ya. Nah, untuk menjawabnya dalam bentuk kalimat seperti ini, kita tulis banyak kerikil yang dibutuhkan gitu ya jika kita menyusun. Nih Kak Sari tuliskan aja biar enak. Banyak kerikil yang diperlukan ya atau yang dibutuhkan sama aja. Atau jika kita membuat segitiga dengan A butir kerikil di setiap sisinya adalah, nah ini 3A min 3 butir gitu ya. Memang masih dalam bentuk aljabar jawaban akhirnya. Jelas ya? Dari mana 3A kurangi 3 ini atau 3A min 3? Dari A min 1 dikali 3. Kenapa dikali 3? Karena kita sudah menemukan polanya tadi. Untuk menghitung banyaknya kerikil adalah ya polanya aja dikali 3. Kan kayak gitu ya?
Jelas ya? Oke, jadi sudah selesai. Ini dia jawaban untuk soal nomor 5 di halaman 279. Kalau kamu punya pertanyaan, Dek, seputar soal nomor 5 ini, boleh tanyakan di kolom komentar ya. Nanti Kak Sari bantu jawab. Atau kalau kamu mau tanya jawabnya di dalam grup juga boleh. Nah, untuk gabung ke grupnya, chat aja ke Kak Sari, tuliskan di sini ya. 081 456 10 9870. Grupnya Kak Sari ada dua macam dong, ada yang gratis dan ada juga yang berbayar, tetapi tetap nomor yang dihubunginya sama nomor ini. Nanti kamu boleh pilih ingin digabungkan ke dalam grup yang mana. Nah, sekarang Kak Sari pamit dulu ya. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share ke teman-temanmu. Dan kalau kamu belum subscribe channel ini, Dek, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.